Solo Sikoa emang lagi naik daun banget sejak debutnya di NXT. Dari awal yang biasa aja, dia langsung jadi bintang yang disegani. Apalagi pas dia gabung ke main roster sebagai bagian dari The Bloodline. Dengan gabungnya dia ke Roman Reigns, Jimmy, dan Jey Uso, Solo dapat fondasi yang solid buat berkembang. Selama ini dia juga udah dapat banyak kesempatan buat unjuk gigi. Dari main di pertandingan tag team sampai main event di laga-laga besar lawan nama-nama gede kayak John Cena dan Cody Rhodes. Tapi, walaupun dia dapat momen penting ini, Solo Sikoa kelihatan banget belum siap buat jadi sorotan di panggung utama WWE. Sebelum kita lanjut, aku pengen kalian like dan share video ini ke teman-teman kalian yang suka WWE. Dan jangan lupa subscribe soalnya channel ini upload video setiap hari. Let's go. Sebenarnya kamu nggak perlu jadi pegulat yang terbaik di dunia buat jadi bintang utama di WWE. Banyak kok pegulat yang skillnya biasa aja tapi karirnya tetap sukses. Tapi ya tetap, di era sekarang ini, fans pengen banget lihat pertandingan yang seru dan ngena. Bintang kayak Cody Rhodes, Roman Reigns, Damian Priest, bahkan CM Punk, mereka semua bisa kasih pertandingan yang gak cuma keren, tapi juga punya cerita yang bikin fans merinding. Sementara itu, pertandingannya Solo Sikoa kadang kerasa datar. Bukan berarti dia jelek ya, dasarnya dia oke kok, dan stylenya yang ngandalin powernya cocok sama karakternya sebagai enforcer. Tapi masalahnya, pertandingannya sering kelihatan terlalu aman, kayak nggak ada gebrakan besar. Bahkan pas dia lawan pegulat yang udah kawakan kayak Kevin Owens atau John Cena, nggak banyak momen yang bikin fans terkesan. Contohnya aja waktu dia lawan Cena di Crown Jewel. Harusnya ini bisa jadi momen besar buat Solo. Cena kan dikenal sering bantu bintang muda buat bersinar, kayak waktu dia lawan AJ Styles atau Kevin Owens dulu. Tapi matchnya sama Solo malah terkesan datar dan repetitif. Gak ada klimaks yang bikin orang ngomongin pertandingan itu setelah pertandingannya selesai. Hal yang sama juga kelihatan dari promonya. Waktu awal gabung The Bloodline, Solo jadi silent enforcer. Perannya pas banget di sana. Dia nggak banyak omong, tapi ekspresi muka dan aksinya udah cukup ngasih pernyataan. Fans suka banget sama auranya yang dingin dan misterius. Tapi sekarang, storyline The Bloodline udah berkembang dan Solo mulai dikasih kesempatan buat ngomong lebih banyak. Sayangnya, hasilnya kurang maksimal. Gaya ngomongnya sering kelihatan kaku dan dia kesulitan buat bikin fans bener-bener connect sama apa yang dia sampaikan. Kalau kita lihat Roman Reigns, dia bisa naik level gara-gara promo-promo luar biasanya waktu jadi Tribal Chief. Tapi Solo belum kelihatan punya karisma yang sama. Apalagi kalau dibandingin sama Roman atau bahkan Paul Heyman. Kelemahan Solo di mic makin kelihatan. Padahal, kalau seorang pegulat kurang greget ring, kadang bisa ditebus dengan mic skill yang keren. Sayangnya, Solo belum sampai di situ. Tapi, sekarang Solo udah mulai nunjukin karakternya. Dia sering ngejekin lawan promonya kayak waktu ngadepin Motor City Machine Guns. Kalau Solo terus nunjukin sisi itu, kemungkinan Solo bisa jadi salah satu yang terbaik. Semoga aja bisa dipertahankan. Terus, salah satu tantangan terbesar buat Solo itu udah pasti adalah warisan keluarganya yang luar biasa. Keluarga Anoa'i ini kan salah satu dinasti terbesar di WWE. Dari The Rock, Rikishi, sampai Roman Reigns dan The Usos. Keluarga ini udah bikin standar yang tinggi banget. Tapi mereka semua punya keunikan masing-masing. Misalnya, The Rock langsung disukai para fans karena karismanya yang gak ada tandingannya. Roman Reigns berhasil ngeredefinisi karirnya dengan gimmick Tribal Chief-nya. The Usos juga ngebuktiin diri mereka di divisi tag team dengan pertandingan-pertandingan yang epic. Nah, Solo sendiri belum punya momen ikonik yang bisa bikin dia beda dari yang lain. Bahkan, Jacob Fatu yang baru-baru ini gabung WWE udah bikin fans lebih penasaran. Walaupun pengalaman Jacob di independen cukup panjang, dia tetap terasa fresh di mata fans WWE dibandingin sama Solo. Jacob punya daya tarik yang lebih kuat di atas ring, ditambah lagi kerja karakter Jacob yang udah keren banget. Tapi, gak semua orang sepakat kalau Solo belum siap. Salah satu pendukung terbesarnya jelas adalah ayahnya sendiri, Rikishi. Lewat podcastnya, Rikishi pernah bilang kalau Solo itu udah siap buat jadi juara dunia. Bahkan dia sempat spekulasi kalau Solo mungkin jadi orang yang ngerebut gelar dari Cody Rhodes di masa depan. Kepercayaan diri dari legenda WWE kayak Rikishi ini tentu aja jadi pengakuan yang besar buat Solo. Tapi masalahnya, potensi aja itu nggak cukup. Fans WWE nggak bakal terima push buat Solo cuma gara-gara dia anaknya Rikishi. Kalau WWE buru-buru dorong Solo ke posisi juara dunia, malah bisa jadi bumerang buat karirnya. Main event WWE itu sekarang penuh banget sama bintang berbakat dan Solo harus benar-benar buktiin kalau dia layak berada di level itu. WWE sebenarnya udah cukup hati-hati ngebooking Solo.
Di awal-awal dia gabung The Bloodline, dia sering dipasang di match multiman atau segmen singkat. Ini bagus karena dia nggak terlalu terekspos, jadi kelemahannya nggak terlalu kelihatan. Tapi sekarang, dengan perannya yang makin besar, ekspektasi fans juga makin tinggi. Kalau dibandingin sama bintang-bintang utama WWE lainnya, Solo masih jauh. Roman Reigns, Seth Rollins, bahkan bintang baru kayak Gunther dan LA Knight, mereka semua udah ngasih standar yang tinggi banget. Fans pengen lihat paket lengkap, skill di ring, karakter yang menarik, dan promo-promo yang keren. Solo belum bisa nyamain semuanya. Buat sukses di level main event, Solo Sikoa harus banyak berkembang. WWE juga harus invest di pengembangannya, baik di ring maupun di mic. Yang pertama, Solo itu butuh pertandingan yang benar-benar stand out, yang bikin fans bakal inget terus. Entah itu lawan Seth Rollins atau match gimmick besar kayak Hell in a Cell. Dia harus buktiin kalau dia bisa tampil di level yang tertinggi. Terus yang kedua, gimmick Silent Enforcer-nya bagus waktu dia masih di belakang layar. Tapi sekarang udah waktunya buat nambah kedalaman. Bisa dengan backstory, motivasi personal, atau tweak di karakternya. Nambahin kearoganan dan sedikit style bully biar lebih menarik. Yang ketiga, WWE punya banyak resource buat bantu mix skill, kayak waktu live event atau sekedar digital eksklusif di YouTube. Solo harus manfaatin itu semua buat bangun kepercayaan dirinya di mic. Dan yang terakhir, tentu aja harus punya feud dengan cerita yang kuat. Itu bisa bantu banget bikin Solo lebih menarik lagi di mata para fans. Jadi, udah jelas, Solo Sikoa itu punya potensi besar. Dia masih muda, punya fisik yang mengintimidasi, dan udah punya fanbase yang solid berkat The Bloodline. Tapi potensi aja nggak cukup buat bawa dia ke puncak. Roman Reigns dan Cody Rhodes bisa sampai ke posisi mereka sekarang karena kerja keras bertahun-tahun dan hasilkan momen-momen yang luar biasa. Solo masih punya jalan panjang buat sampai ke level itu. Kalau WWE sabar dan mau invest di perkembangannya, Solo bisa aja jadi bintang besar di masa depan. Tapi untuk sekarang, dia masih belum siap buat pegang spotlight di acara utama. Kalau menurut kalian gimana? Apakah Solo Sikoa udah pantas berkecimpung di skena acara utama bahkan gelar dunia di WWE? Komen pendapat kalian di kolom komentar. Ya udah gitu aja video hari ini. Jangan lupa like dan subscribe ke channel ini karena aku pengen 7.500 subscriber di bulan ini. Tolong bantu. Yes boy, see you. Forbidden fire on Nico, burning for love we can hold. I wish we were